Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukotireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pembalasan Arwah Suster Agatha. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Naila Nur Fajriah. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di kolom deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Kau sudah membayar mahal untuknya. Namun jika tugasnya telah selesai, maka kembalikan dia secepatnya padaku. Kau mengerti? Sentaknya yang seketika membuat jantung Tante Eva seperti disambar petir. Tante Eva mengangguk. Ia tak berani lagi mengucap sepatah kata lagi setelah mendengar apa yang disampaikan dukun itu padanya. Berikan paku itu. Ia meminta sebuah benda besar yang berada di genggaman Tante Eva. Ya, satu buah paku berukuran besar itu sudah berada di tangan dukun tersebut. Ia menyuruh mengikutnya, yaitu sosok berjubah tadi, untuk memegang erat kedua tangan Agatha. Tante Eva pun mundur, karena tugasnya hanya serah terima saja. Dan jelap. Tidak! Teriak Zara disertai tangisan saat kepala Agatha dipukul dengan keras menggunakan palu. Dengan satu pukulan saja, paku itu sudah tertancap di kepala Agatha. Agatha mengerang hebat, matanya melotot, disertai tangisan darah yang keluar dari kedua kelopaknya. Sesaat tubuhnya melayang ke udara, kemudian terjatuh di tanah. Dari ujung rambut hingga kaki, perlahan tubuhnya yang penuh luka tusukan itu telah hilang. Agatha pun berubah menjadi manusia seutuhnya. Pastikan tidak ada seorang yang mencabut paku itu, atau nantinya dia akan kembali ke wujud aslinya lagi. Pesan dukun itu pada Tante Eva. Ia mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah amplop berwarna coklat tebal diserahkannya kepada dukun tersebut. Tante Eva pun membawa Agatha pulang ke rumah dan menyembunyikannya dari siapapun, termasuk anaknya, Clara. Sungguh disayangkan, Clara tak tahu jika mamanya itu melakukan praktek pesugihan. Yang ia tahu adalah kekayaan yang didapatkannya, seperti uang, rumah, mobil, tanah, dan aset-aset lainnya adalah peninggalan dari almarhum bapaknya. Namun di balik itu semua, ternyata ada satu rahasia yang tak ia ketahui tentang mamanya sendiri. Entah sejak kapan mamanya itu melakukan praktek pesugihan tersebut. Yang terpenting, mamanya itu bisa menjamin bahwa kehidupannya dan juga putrinya tak akan kekurangan ekonomi sedikit pun. Walaupun ia telah berhasil mengubah Agatha menjadi manusia, namun sikap Agatha masih sama seperti kuntilanak pada umumnya. Ia tak bisa memakan makanan yang dimakan oleh manusia. Dirinya hanya bisa makan sajian seperti dupa, bunga, ikan segar, bangkai tikus, bangkai ayam, dan makanan utamanya yang paling penting adalah darah. Terutama darah wanita yang sedang hamil dan yang sudah melahirkan. Itu akan membuatnya energinya semakin kuat. Terlebih lagi jika Tante Eva menyediakan bersama ari-ari si bayi yang masih utuh. Dirinya juga diberitahu bahwa setiap 3 bulan sekali ia harus mencari seorang wanita hamil yang nantinya akan ditumbalkannya kepada Agatha. Darah wanita hamil itu akan dihisapnya hingga habis, sampai tubuh wanita itu hanya menyisakan tulang. Sedangkan untuk janin di perutnya akan dilahap habis oleh Agatha. Akibat dari semua itu adalah Agatha tak akan lagi mengenali seorang yang sangat dicintainya. Entah itu kekasihnya, temannya, ataupun sanak dari keluarganya. Setelah ia mendapatkan tumbal pertama, maka energi positif Agatha akan hilang dan digantikan oleh kekuatan jahat yang merasuki kejiwaannya.
Itu dikarenakan dirinya sudah dijadikan sebagai bahan kekayaan oleh mereka yang tak mau menempuh cara mencari uang dengan bekerja keras. Mereka hanya ingin instan dan menikmati hasilnya tanpa harus berjerih payah. Namun jika dirinya tidak menyediakan tumbal dalam jangka waktu 3 bulan atau lebih, maka dipastikan Tante Eva harus menerima semua konsekuensinya. Ia harus merelakan dirinya menjadi tumbal Agatha hingga anak keturunannya melanjutkan ritual itu setelah sepeninggalannya. Setelah makanan datang, Zara hanya duduk termenung, matanya menatap ke langit-langit kafe. Terkadang anak itu memainkan jemarinya dan sesekali menggigit ujung kuku telunjuknya. Pesanan yang tersaji di depannya pun tak tersentuh oleh tangannya, hingga Stefan pun merasa heran melihat sikap aneh Zara saat ini. Tak biasanya dia seperti ini. Batinnya bercakap kecil. Dia menopang dagunya, sembari matanya terus menatap bocah perempuan di depannya itu yang terlihat bimbang. Sepertinya memang ada sesuatu yang Zara pendam, sehingga membuat hatinya merasa tak nyaman juga risau. Stefan mengambil gawainya. Kemudian ide iseng itu tiba-tiba saja muncul di otaknya. Ia memotret wajah Zara yang terlihat sendu. Setelahnya, ia tunjukkan gambar itu terhadap gadis kecil itu, berharap sepintas senyuman terlukis di bibirnya, walaupun hanya sekejap. Apa sih om? Zara lagi gak pengen bercanda? Anak itu langsung menampik tangan Stefan saat dirinya berusaha untuk menunjukkan wajah yang dipotretnya tadi. Kali ini, wajah Zara terlihat serius, seperti orang yang sedang tertekan oleh suatu hal. Maaf om, Zara bukannya gak sopan, tapi... Ucapannya terputus. Di hati Zara masih ada keraguan untuk menceritakan semua rahasia itu kepada Stefan. Lebih tepatnya, Zara memikirkan tentang perasaan Stefan setelah mengetahui hal yang sebenarnya tentang Agatha. Tapi apa sayang? Katakan saja, jangan takut. Stefan berusaha untuk menenangkannya. Ini soal kakak cantik om. Dia memainkan jemarinya lagi, tak berani menatap mata Stefan. Kakak cantikmu itu siapa? Om masih gak ngerti dengan perkataanmu Zara? Stefan memegangi kepalanya. Nada bicaranya juga agak sedikit tinggi terhadap bocah itu. Lagi-lagi dirinya dibuat bingung oleh ucapannya. Pembahasan ini malah menjurus ke kakak cantiknya. Padahal ini tak terlalu penting. Tapi hal inilah yang sedari tadi membuat anak kecil itu gelisah. Sedangkan Stefan sendiri menganggap bahwa kakak cantiknya itu adalah hantu yang mengganggunya di saat dirinya kala itu pernah menginap di rumahnya. Sepenting itukah Zara merisaukan tentang kakak cantiknya itu? Sampai-sampai makanan di depannya pun dibiarkan tanpa ia sentuh. Setahu Stefan, Zara dulu begitu senang jika mendapatkan makanan enak ataupun coklat darinya. Namun kali ini sungguh berbeda. Hanya karena hantu, dirinya itu menjadi tak selera dalam hal bicara ataupun lainnya. Stefan menarik nafas dalam-dalam setelah dirinya sadar bahwa bicaranya agak sedikit keras kepada Zara. Ia kemudian meneguk segelas jus jeruk yang sudah tersaji di depannya. Setelahnya, memotongkan stik yang ada di piring Zara menjadi beberapa bagian. Kita sambil makan ya. Tangannya mengelus rambut Zara. Zara mengangguk. Dirinya juga ikut menyantap sesajian itu bersama Zara. Dua manusia yang seperti kakak beradik itu menikmati setiap potongan stik yang dikunyahnya tanpa bicara ataupun sekedar bersenda gurau. Tak seperti waktu itu yang bebas tanpa ada batasan. Salah satu pelanggan kafe lainnya tak sengaja memecahkan piring makanan yang ada di depan mejanya. Nampak seorang ibu tengah merintih kesakitan, memegangi perutnya yang besar. Sepertinya wanita itu memang sedang hamil. Dan melihat dari ekspresinya, sepertinya dia hendak melahirkan hari ini juga.
Mas, sakit. Dia mengeluh dan mencengkram erat lengan suaminya. Aduh dek, sudah waktunya ya. Duh, bagaimana ini? Nampak suaminya mulai kebingungan. Mas, lihatlah. Istrinya menunjuk tepat pada pangkal pahanya. Terlihat sebuah cairan bening berwarna kekuningan disertai lendir sudah berceceran di lantai kafe. Kini semua mata menatap pada pasangan suami istri itu. Stephen pun langsung berlari dan ambil tindakan. Cepat pak, masukkan istrinya ke mobil saya. Sepertinya istri bapak akan melahirkan. Biar saya bantu untuk membawanya ke rumah sakit tempat saya bekerja. Kebetulan saya adalah seorang dokter. Stephen kemudian membantu bapak itu untuk membopong tubuh istrinya ke mobilnya. Zara, ayo, kamu juga ikut. Pintanya kepada anak itu. Mbak, nanti saya kembali lagi. Hitung saja dulu beserta bilnya bapak ini. Serunya kepada pegawai kafe. Mereka pun mengangguk. Zara membantu membukakan pintu belakang. Setelah itu, dirinya duduk di samping Stephen. Sabar ya bu, tahan dulu sebentar. Rumah sakitnya deket kok. Tutur Stephen. Sambil mengemudi, dirinya tetap menenangkan pasangan suami istri itu. Aduh dok, sakit. Rasanya saya sudah tidak kuat lagi. Keluhnya sambil mengambil nafas dalam-dalam. Suaminya berusaha menggenggam erat tangan istrinya. Setelah hampir menunggu kurang dari 20 menitan, akhirnya mobil Stephen mendarat juga di depan rumah sakitnya. Buru-buru dirinya bergegas untuk turun dan memanggil beberapa suster untuk mempersiapkan hospital bed. Marisa dan Inggit bergerak cepat, membantu membaringkan tubuh ibu itu, dan dibantu oleh suaminya. Darah beserta lendir terus-menerus keluar, perlahan membasahi hospital bed yang ditidurinya. Kedua suster itu segera membawa ibu itu ke ruang persalinan. Tak sengaja seorang ibu keluar dari ruangan dengan menuntun tangan seorang gadis cantik. Nampaknya keadaan Clara sudah membaik. Dirinya memutuskan untuk pulang dan memilih rawat jalan di rumah saja. Tante Eva melihat Stephen dan beberapa suster dengan membawa seorang pasien yang akan melahirkan hari ini juga. Bibirnya menyeringai. Tak disangka, tanpa berusaha keras untuk mencari tumbal, kini di hadapannya sudah tersedia mangsa yang siap untuk dikorbankan. Ma, ada apa? Clara heran melihat sikap aneh mamanya. Tidak apa-apa sayang. Kamu pulang sendiri nggak apa-apa kan? Biar supir kita, Pak Joni, yang mengantarkanmu sampai ke rumah ya. Sambil mengelus rambut putrinya. Tapi Mama mau kemana? Tanyanya penasaran. Apa Mama sedang ada urusan sebentar dengan Stephen. Sudah sana masuk mobil. Ini semua demi masa depanmu juga. Kelit Tante Eva. Dirinya mendorong tubuh anaknya masuk ke mobil. Tante Eva pun tergesa-gesa untuk berlalu pergi, meninggalkan putrinya yang nampak kebingungan dengan perilakunya. Clara mengambil gawainya. Dirinya hendak menghubungi Stephen terlebih dahulu tentang kepulangannya hari ini. Karena tadi, di saat dirinya tak sengaja berpapasan dengannya, Clara mendapati bahwa lelaki yang dicintainya itu sedang repot menangani pasiennya. Maka dari itu, Stephen tak begitu memperhatikannya. Hingga akhirnya Clara pun mencoba mengerti dengan situasi yang terjadi. Ponselnya berdering. Dirinya melihat satu panggilan di layar handphone miliknya. Iya Ra, ada apa? Ucapnya di telepon. Steph, maaf jika mengganggu tugasmu. Aku memutuskan untuk pulang hari ini. Celetuknya pada Stephen. Iya Ra, harusnya aku yang meminta maaf padamu karena aku jarang ada waktu untukmu. Selanya di telepon.
Aku tahu itu. Pasti kau sedang sibuk kan dengan pasienmu? Bulir air matanya mulai menetes. Dirinya seakan paham bahwa perasaannya itu hanya bertepuk sebelah tangan. Tak ada orang lain yang lebih mengerti aku selain dirimu. Baiklah, kau di mana sekarang? Tanya Stephen kepadanya. Sedang di jalan menuju ke rumah, sahutnya singkat. Oke, malam nanti aku ke sana ya. Sampai bertemu kembali, Ra. Bye. Stephen menutup teleponnya. Clara mengatur nafasnya. Dirinya seakan tenggelam oleh tutur lemah lembut Stephen. Namun, apalah arti semua itu jika Stephen sendiri tak mempunyai rasa apa-apa padanya? Tante Eva menyamar menjadi salah seorang suster dari mereka. Dirinya kini menuju ruang persalinan ibu tadi. Sebelumnya, dirinya telah menghubungi beberapa anak buahnya untuk membantunya membawa wanita yang akan melahirkan itu kabur dari rumah sakit tersebut. Dan kini, beberapa anak buahnya sudah menunggunya di luar jendela ruangan itu. Stephen hanya bisa menunggu persalinan bayi itu dengan selamat di luar ruang persalinan. Karena di dalam sana, dirinya sudah memasrahkan semua tanggung jawabnya kepada Dr. Michelle, salah satu dokter ahli kandungan yang dibantu oleh Suster Marisa dan juga Suster Inggit. Sedangkan suami dari ibu itu tengah mengisi data pasien terlebih dahulu di bagian administrasi. Seorang suster datang mengenakan masker. Nampak dirinya sedang membawa troli berisikan beberapa obat-obatan dan juga suntikan yang akan diberikan kepada ibu tersebut. Stephen sedikit curiga dengan gelagatnya. Bukankah di dalam sudah ada beberapa suster yang membantu Dr. Michelle untuk memulai persalinan bayinya? Pikiran aneh pun lantas ditepisnya. Siapa tahu saja Dr. Michelle memang menyuruhnya untuk membawa obat-obatan itu ke dalam. Suster itu langsung menutup pintu tersebut dan menguncinya. Dirinya mulai mendekat ke arah ibu yang tengah merintih kesakitan, menunggu pembukaan berlangsung. Dengan sigap, suster itu menancapkan 3 suntikan yang telah diisi obat bius itu di leher Michelle dan kedua suster tersebut. Alhasil, mereka mulai tergolek lemas dan tak sadarkan diri. Dok, bangun dok. Sus, bangun. Ibu itu terkejut ketika melihat dokter dan suster yang menanganinya tiba-tiba ambruk ke lantai. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Ibu itu nampak ketakutan ketika suster itu mendekatkan dirinya kepadanya. Di tangannya itu juga terdapat 1 suntikan lagi yang akan diberikan kepada ibu tersebut. Buru-buru suster itu menancapkan suntikan itu ke lengannya, sembari tangannya membungkam mulut ibu itu, agar dirinya tak bisa berteriak untuk meminta bantuan kepada siapapun, atau nantinya usahanya itu akan gagal dan sia-sia. Setelah berhasil melakukan siasatnya, suster itu memanggil anak buahnya untuk membopong tubuh si ibu itu dan segera membawanya pergi secepatnya dari rumah sakit tersebut, sebelum aksinya itu digagalkan oleh pihak yang mencurigainya. Ayo cepat, keburu ada yang lihat nanti. Sentaknya kepada anak buahnya. Untung saja 2 anak buahnya itu juga memakai pakaian medis yang sama sepertinya. Mereka juga telah menyiapkan sebuah kursi roda untuk membawa ibu tersebut hingga ke gerbang depan. Dengan ini, pihak rumah sakit akan curiga oleh aksi penculikan yang sudah direncanakannya. Mereka segera memasukkan ibu itu ke dalam mobil jeepnya yang membawanya pergi dari sana. Tante Eva tersenyum puas setelah berhasil mendapatkan tumbal pertamanya. Tante Eva membawa ibu itu ke gudang belakang rumahnya supaya anaknya tak curiga dengan apa yang tengah dilakukannya. Dirinya membaringkan tubuh ibu itu di sebuah ranjang yang terbuat dari bambu. Ia lalu keluar sebentar, kemudian menyuruh anak buahnya untuk memanggil seseorang. Ibu itu masih belum sadarkan diri akibat obat bius yang diberikan oleh Eva padanya. Mungkin dosisnya memang sengaja ditambahkan agar dirinya bisa mengeluarkan bayi di dalam perutnya itu tanpa sepengetahuannya.
Bunyi deru motor terdengar di depan gudang itu. Rupanya anak buahnya itu sudah kembali dengan membawa seorang wanita tua yang berpakaian layaknya wanita kuno zaman dulu. Dialah Mak Lastri. Dirinya merupakan dukun beranak sekaligus dukun aborsi di tempat itu. Mak Lastri sudah membuka praktek ilegal itu sebelum Clara, putrinya, terlahir di dunia ini. Bahkan Tante Eva dulu juga sempat berpikir untuk menggugurkan janinnya di tempat Mak Lastri. Namun untungnya, janin Clara kuat. Sudah diberikan jamu tradisional pengguguran kandungan. Dikeluarkan secara paksa. Bahkan Tante Eva pun disuruh memakan makanan terlarang supaya bayi yang di perutnya itu mati. Tapi tetap saja jantung Clara masih berdenyut di rahimnya. Bahkan kian lama perutnya itu semakin membesar saja. Dan akhirnya mau tak mau dia harus menerima kenyataan bahwa dirinya sudah ditakdirkan untuk merawat amanah yang sudah dititipkan oleh Yang Maha Kuasa padanya. Sedikit cerita kelam mengenai masa lalu Tante Eva. Sebelum dirinya bertemu dengan suaminya yang sekarang, sempat dulu ia bekerja sebagai wanita penghibur di klub malam. Semua dilakukannya karena terpaksa, yaitu menyambung hidupnya. Awalnya niatnya bekerja di sana memang karena keterpaksaan. Namun kian lama, dilihat dari penghasilan yang didapatkannya per jam, dirinya itu mulai menikmati pekerjaan haramnya itu. Uang telah merubah segalanya, bahkan pikiran dan juga hatinya. Tak bisa dipungkiri, walau itu adalah uang haram, namun semua yang diinginkannya bisa terwujud dalam kedipan mata saja. Berulang kali pula dirinya menggugurkan benih janin yang tumbuh dalam rahimnya. Namun, hanya Clara lah yang sanggup bertahan. Walau bayinya dulu juga ikut meneguk ramuan penggugur yang diminum oleh ibunya sendiri. Makanya, mamanya tak merasa heran bahwa anak sematawayangnya itu sering sakit-sakitan. Dirinya pun tak tahu siapakah ayah biologis Clara yang sebenarnya. Karena saat dirinya dinikahi oleh pemuda asal Kanada itu, dirinya telah mengandung Clara. Dan kehamilannya diketahui sudah memasuki bulan ketiga. Setelah suaminya meninggal, harta benda peninggalannya sudah ludes terjual pengobatan suaminya. Kecuali rumah yang diwariskan untuk Clara di Kanada. Jadi, apa yang dinikmatinya sekarang bersama putrinya merupakan jerinya dari melakukan pesugihan. Dirinya pernah membuka usaha rumah makan dengan penglaris tali pocong. Namun usahanya itu bangkrut karena seluruh pelanggannya telah mengetahui bahwa dirinya itu membuka usaha kuliner dengan praktek pesugihan. Kejadian lama itu terjadi saat karyawannya tak sengaja melayani seorang pelanggan resto yang tengah membeli sup spesial yang menjadi menu andalan tempat tersebut. Namun saat dirinya menciduk songgok daging, nampak tali pocong itu juga ikut terciduk dan tercampur di dalam bungkusan. Sebelumnya, pelanggannya itu belum mengetahui bahwa tali pocong itu telah tercampur dalam makanannya. Namun saat sop itu dibawa pulang dan dibukanya untuk dimakan, seluruh keluarganya kaget karena dalam mangkuk yang berisikan sup itu terdapat seutas tali kumuh. Setelah suaminya memastikan memang benar bahwa itu adalah tali dari kain kafan pocong, sontak saja mereka semua datang ke resto tersebut untuk menggerebek pemiliknya, sekaligus memberikan kabar tak terduga itu kepada para pelanggan lainnya agar tak memakan atau membeli makanan di resto tersebut. Maka dari itu, dirinya dulu memutuskan untuk membawa Clara kembali ke Kanada dan membesarkannya di sana dengan tabungan yang cukup besar yang dihasilkannya dari praktek pesugihannya itu. Untung saja keluarga Stephen tidak mengetahui tentang rumor pesugihan yang telah tersebar itu, karena keluarganya sudah menempati rumah yang baru beberapa minggu yang lalu dibelinya. Setelah aksinya itu diketahui masyarakat, buru-buru Tante Eva segera berpamitan untuk membawa Clara kembali ke Kanada. Dirinya menggunakan alasan karena wasiat suaminya. Padahal tujuan dibalik semua itu hanyalah untuk menghindari amukan warga. Dan kembalinya ke Indonesia pun juga penuh akan siasat dan tanda tanya.
Buruan, Mak, sebelum wanita ini bangun, suruhnya kepada Malastri. Sendu, sabar. Malastri berusaha untuk menekan perut wanita itu dengan seluruh tenaga yang dimilikinya, dibantu oleh Eva dan juga 2 anak buahnya. Tinggal sedikit lagi bayi itu akan keluar dari perutnya. Nampak terlihat sangat jelas rambut kepala bayi itu. Malastri bergegas untuk lebih menekan perutnya kembali. Akhirnya terdengar juga suara tangisan bayi tersebut. Malastri telah berhasil mewujudkan keinginan Eva, walaupun dengan sedikit bekerja keras. Wanita itu mengusap peluh yang membanjiri kening beserta tubuhnya. Kini dirinya menuntaskan untuk mengeluarkan ari-ari si bayi yang masih tertinggal di dalam perut wanita itu. Setelah semuanya beres, Tante Eva mengeluarkan sebuah amplop untuk upah Malastri, lalu menyuruh kedua anak buahnya itu untuk membuang tubuh wanita itu tadi di seberang tempat, sekaligus untuk mengantarkan Malastri pulang. Mereka berbagi tugas. Satunya membawa tubuh wanita itu menggunakan jeep, satunya lagi mengantarkan Malastri menggunakan motor. Karena rumah Malastri berada di area terpencil yang dekat di persawahan, jadi tak mungkin kendaraan beroda 4 itu dapat melewati jalan rerumputan yang lebarnya hanya sejengkal. Tante Eva menaruh ari-ari itu ke dalam kendi kecil yang terbuat dari tanah liat. Sedangkan pada bayinya itu, dirinya berniat untuk memotong bagian tubuh mungilnya, yang kemudian dijadikan sup. Sebenarnya bisa saja jika dirinya itu menyuguhkan bayi itu secara hidup-hidup kepada Agatha. Namun dirinya mengerti bahwa wujud Agatha sudah tak mungkin kembali menjadi kuntilanak lagi, dikarenakan paku yang tertancap di kepalanya. Kecuali memang ada seorang yang sengaja mencabutnya. Jadi dirinya berinisiatif untuk membuat daging lunak dari bayi itu menjadi sup. Sedangkan untuk hari-hari itu, ia telah mempersiapkannya sebagai santapannya nanti malam untuk memulai ritual pesugihannya. Samar dari dalam rumah, telinga Clara menangkap suara seorang yang tengah memotong sesuatu. Suara itu pernah didengarnya ketika ia berbelanja di pasar bersama mamanya dulu. Iya, itu nampak seperti suara seorang yang sedang memotong daging. Tapi mengapa suara itu terdengar dekat dari arah kamarnya? Seperti ada seorang yang tengah mencincang daging itu di belakang rumahnya. Masa iya ada penjual daging, sedangkan hari sudah akan memasuki waktu maghrib? Dirinya mulai penasaran saat Clara melangkahkan kakinya keluar pintu kamarnya. Suara cincangan itu sudah tak didengarnya lagi. Kini, gadis berkulit putih itu kembali mendengar seperti ada aktivitas seorang yang memasak di dapurnya. Ketika hendak mengeceknya, bulunya menjadi meremang, mengingat bahwa mamanya dulu belum kembali dari rumah sakit. Jadi, siapakah yang berada di dapurnya itu? Terdengar suara seorang wanita yang sedang bersenandung kecil sambil memasak. Hasrat penasarannya kini kian memuncak. Ia memberanikan dirinya untuk melangkah menuju dapur, memastikan apakah itu manusia ataukah makhluk lain. Clara mengintip dari celah pintu dapur yang sedikit terbuka. Matanya mendapati seseorang yang tengah memasak sesuatu di sana. Aromanya sangat menggugah selera, membuat Clara sejenak menelan air liurnya. Entah mengapa, setelah mencium masakan itu, dirinya merasakan lapar yang teramat sangat. Buru-buru ia membuka pintu dapur itu untuk melihat apakah yang sebenarnya dimasak oleh perempuan itu. Saat suara pintu terbuka, wanita yang memasak itu pun berpaling ke arahnya. Clara mendapati seorang yang dikenalnya itu kini tengah berdiri di hadapannya. "Mama?" Untuk sementara kecukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.